Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih. Sebab jika kami masih dapat menjalani hari hidup kami sampai hari ini, semua terjadi oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami akan membaca Alkitab firman Tuhan. Kami rindu lagi Roh Kudus melawat kami dengan kebenaran yang tertulis dalam Alkitab yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada hari ini terambil dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang keempat, bacaan ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di Tesalonika didirikan pada waktu perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Jemaat ini berada di Makedonia atau sekarang Yunani di wilayah Eropa. Perjalanan yang terjadi oleh karena panggilan Tuhan supaya Rasul Paulus menyeberang ke wilayah Eropa pada Kisah Rasul pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang 10. Ini adalah titik awal berita Injil memasuki wilayah Eropa. Peristiwa yang berdampak besar, sebab dari Eropa kemudian juga Injil tersebar ke seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan misi ini dimulai dengan menjangkau Filipi dan kemudian berkembang sampai ke Tesalonika. Semua itu dapat kita baca dalam Kisah Rasul pasal 16, pasal yang ke-17. Situasi dan kondisi jemaat di Tesalonika menjadikan Paulus memberi nasihat penting dalam 2 surat. Sebab jemaat yang berlatar belakang kepercayaan lama, yaitu penyembahan berhala, hidup sehari-hari yang masih hidup dalam kebiasaan lama, termasuk percabulan, 1 Tesalonika 4 ayat 3-5, hubungan keluarga yang tidak harmonis, tidak baik, pasal yang ke-6, serta berbagai pola hidup yang cemar, yang menjadi sandungan bagi orang di luar kekristenan. Memperhatikan masalah ini dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9, dan tentu ditulis dalam ilham Roh Kudus, Rasul Paulus menasihatkan jemaat, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih persaudaraan, ya dalam istilah Yunani Philadelphia, ya tidak perlu lagi dituliskan, sebab jemaat Tesalonika sudah memahami bahwa di dalam Kristus semua anggota keluarga, semua anggota jemaat mesti saling mengasihi, sebab mereka adalah saudara di dalam Kristus. Tidak hidup dalam kebiasaan lama, termasuk percabulan, karena itu adalah perbuatan dosa dan tentu tidak berkenan kepada Tuhan, dan juga menyakiti keluarga dan mendatangkan murka dari Tuhan. Ayat yang ke-6 bagian B. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan membukakan bahwa nampak jelas sering terjadi orang percaya tahu apa yang baik dalam kehidupan bersama sebagai anggota jemaat dan juga sebagai keluarga di dalam Tuhan, tetapi mengabaikannya. Hubungan suami istri yang tidak harmonis diwarnai dengan percabulan, perselingkuhan, pertengkaran, percecokan, tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Hubungan antar anggota keluarga yang tidak akur, serta hidup sesama anggota jemaat yang menjadi sandungan, juga terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Hal penting berikutnya ialah jemaat di Tesalonika bukan hanya mengetahui bagaimana seharusnya mereka
menjalani kehidupan sebagai saudara di dalam Tuhan. Paulus menuliskan dalam ayat yang ke-9b bahwa jemaat sebenarnya telah belajar tentang kasih mengasihi. Istilah yang dipakai adalah istilah agape dari Tuhan. Kasih yang begitu tulus, sedia memberi, bahkan berkorban. Kasih yang semata-mata mengasihi. Kasih yang begitu besar yang diwujudkan oleh Kristus di kayu salib demi kita orang berdosa. Jika kasih agape menjadi bagian hidup dari orang percaya sebagai jemaat Tuhan, maka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang juga dapat mengasihi sesama anggota jemaat dan sesama saudara di dalam Tuhan. Pertanyaan sederhana ialah bagaimana dengan kita sebagai keluarga dan juga sebagai anggota jemaat Gereja Kristus. Jika firman Tuhan mendapatkan kehidupan keluarga yang menyedihkan hati Tuhan, suami istri, orang tua dan anak-anak, demikian juga anak-anak dan anak-anak kakak beradik, serta hubungan sesama anggota jemaat yang tidak akur dan tidak berkenan pada Tuhan, maka tidak ada jalan lain selain kita kembali kepada kasih Kristus yang telah menebus kita di kayu salib, menjalani kehidupan sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kita sebagai jemaat dalam Alkitab yang kita dengar tiap hari Minggu dan juga tiap renungan pagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah membaca Alkitab firman Tuhan. Rindu lagi kami hari ini, ditolong Tuhan, dikuatkan Tuhan untuk menjalani kehidupan yang baik demi hormat bagi nama-Mu, dan pakailah kami sebagai anak-anak-Mu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan sepenuh hati kami, sebab Tuhan Yesus telah mengasihi kami lebih dahulu dengan memberi nyawa di kayu salib. Terima kasih, tolong kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.